Selamat hari Minggu. Apa nih kabarnya? Aduh, senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Small. Tuhan sudah memberikan kita berkat yang sungguh luar biasa, sehingga kita semua boleh tetap semangat untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Nah, anak-anak semua, mari kita akan memulai acara kebaktian kita. Anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita akan membuka dengan pujian. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, setelah kita memuji kebesaran nama Tuhan, kita meminta kehadiran Tuhan bersama dengan kita menyertai acara kebaktian kita. Mari saatnya kita akan berdoa. Yuk, kita semua tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Karena berkat kasih-Mu Tuhan, Engkau boleh hadirkan kami semua anak-anak-Mu untuk mengikuti acara kebaktian. Kami tahu Tuhan, dengan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau tetap selalu menjaga kami, merawat kami, dan memberikan kami hati yang penuh sukacita. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mungkin teringat kepada teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau boleh menyembuhkan, Engkau jamah penyakitnya Tuhan, agar mereka juga boleh sehat kembali, sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti acara Small. Untuk anak-anak yang malas Tuhan, kiranya Engkau boleh ketuk pintu hatinya. Engkau sadarkan mereka ya Tuhan, agar boleh kembali menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Karena mereka lupa ya Tuhan, betapa Tuhan begitu menyayangi mereka. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan boleh menjamah hati mereka, dan Kau boleh menyadarkan mereka untuk kembali rajin mengikuti kebaktian. Bapa di dalam surga, kami serahkan acara kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Nah anak-anak, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang begitu dikasihi Tuhan. Nah, ketika anak-anak dibaptis, orang tua kita menyerahkan kita semua ke hadapan Tuhan, agar kita anak-anaknya boleh selalu mengikuti Yesus, mengikuti ajaran Tuhan, mengikuti setiap firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Dan setelah anak-anak sekarang sudah semakin besar, sudah tahu ya kan, bagaimana kita menjadi anak Tuhan Yesus yang baik. Berarti apa? Kita harus mengikuti semua kehendak Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, hendaknya kita taati. Mari kita memuji nama Tuhan
dengan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Kak Gaby akan memandu menyanyi. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, kalau tadi kita sudah memuji kebesaran nama Tuhan, kita juga sudah berdoa, mohon kehadiran Tuhan supaya Tuhan boleh memimpin setiap acara yang akan kita adakan. Saatnya kita juga boleh mengucap rasa syukur kita melalui persembahan. Kita tahu ya anak-anak, begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia bukan hanya memberikan berkat yang luar biasa, memberikan kita semua yang kita perlukan. Nah, untuk itu kita hanya diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian apa yang menjadi milik kita. Nah, Tuhan tidak melihat dari besar kecilnya, berapa jumlahnya anak-anak memberikan persembahan, tetapi dari hati kita yang sudah begitu tulus, begitu penuh kasih, mau memberikan persembahan yang layak di hadapan Tuhan, sehingga nanti persembahannya bisa dipakai untuk perluasan kerajaan surgawi. Nah, untuk itu mari anak-anak boleh menyiapkan persembahannya. Anak-anak semua pasti masih ingat persembahan, karena kita masih di dalam acara small. Persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop atau dimasukkan ke dalam celengan. Nah, nanti boleh dititipkan sama mamanya. Kalau pas
ikut kebaktian ke gereja, atau nanti kalau misalnya kita sudah bisa kebaktian lagi berkumpul di gereja, boleh dibawa saat itu juga. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu, di mana kami boleh menyerahkan sebagian daripada apa yang kami miliki Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami berikan begitu sedikit di hadapan-Mu, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau memberikannya dengan ketulusan hati kami, dengan hati kami yang begitu sukacita, Tuhan akan menerima setiap persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini Tuhan boleh Engkau pakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Bela Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, saatnya kita juga boleh membuka firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kita, menerangi setiap langkah kita. Jadi anak-anak jangan lupa selalu membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita, bagi menerangi kaki kita. Nah, untuk itu sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur jikalau kami masih boleh membuka firman Tuhan yang selalu menjadi andalan kami bagi orang percaya. Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan itu begitu menguatkan iman kami, sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan boleh belajar untuk selalu membaca firman Tuhan, dan kami juga boleh mentaatinya serta melakukannya untuk kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dengarlah ya Tuhan doa kami yang tiada sempurna ini, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 dengan tema Tuhan Yesus ditangkap. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Nah, sebelumnya Siris mau tanya. Ketika anak-anak sudah mendengarkan acara kebaktian small, biasanya guru sekolah minggu akan memberikan tugas berupa ayat hafalan, mungkin ada aktivitas ya untuk mengisi kegiatan melalui pertanyaan atau berbagai macam hal. Nah, di sini ketahuan ya, ternyata masih ada anak-anak yang tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh ibu guru. Nah, ternyata untuk taat kepada perintah itu bukan hal yang mudah. Benar nggak anak-anak? Apalagi kalau perintahnya itu bikin kita jadi repot atau sibuk. Biasanya anak-anak pasti mengabaikan perintah itu. Nah, ternyata untuk menjadi anak yang taat itu sungguh-sungguh bukan hal yang mudah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih sebetulnya anak yang taat. Nah, anak-anak tahu, anak yang taat itu bukan berarti anak itu lemah. Tetapi justru anak yang taat itu adalah anak yang berintegritas. Nah, di sini siapa nih yang tahu anak-anak apa sih sebetulnya arti integritas? Integritas itu artinya apa yang dikatakan sesuai dengan perkataan dia melakukannya. Jadi bukan satu hal yang dikatakan omdo. Tahu nggak anak-anak apa itu sih omdo? Bukan om dodo atau bukan juga om doni, tetapi omong doang. Tahu ya? Cuman omong doang. Atau sekarang ada istilah baru adalah NATO. Apa tuh NATO? Ya, kira-kira artinya sama. Itu singkatan dari not acting, talk only. Artinya apa? Dia tidak mengerjakan, tidak melakukan sesuatu, hanya cuma ngomong doang. Itu sama dengan omdo. Nah, orang yang berintegritas itu ternyata adalah orang yang benar-benar dipenuhi dengan kasih. Dia kuat imannya. Sudah tentu Tuhan Yesus juga menginginkan kita seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih ketaatan Tuhan Yesus kepada kita semua. Nah, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron untuk berdoa. Di situ ada satu taman di mana Tuhan Yesus itu biasa bersama dengan murid-muridnya berdoa di tempat itu.
Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berdoa, apa yang terjadi anak-anak? Datanglah segerombolan prajurit, sepasukan prajurit beserta hamba-hamba imam besar. Mereka datang diikuti dengan Yudas. Kita tahu semua ya, siapa Yudas. Nah, anak-anak, bagaimana para prajurit bisa tahu bahwa Tuhan Yesus ada di tempat itu? Sudah tentu Yudaslah yang memberitahu, karena dia tahu bahwa di tempat itulah Tuhan Yesus biasa berkumpul bersama murid-murid untuk berdoa. Lalu saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang engkau cari?" Lalu jawab mereka, "Yesus orang Nazaret." Anak-anak tahu apa jawab Yesus? Dia langsung menjawab, "Akulah dia." Ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus, apa yang terjadi anak-anak? Seketika juga prajurit itu apa? Mereka mundur, kemudian mereka jatuh ke tanah. Mengapa? Nah, disinilah kita bisa bayangkan, kalau adik-adik, anak-anak semua ditanya misalnya ya oleh seorang polisi, kita tentunya dalam keadaan ketakutan kan, gak berani kita mengaku ya kan, mengaku. Misalnya polisi tanya atau ada orang tanya dengan suara yang galak, dengan membawa senapan, bertanya, "Aku sedang mencari ini, siapa nih yang namanya ini?" Kira-kira gimana? Anak-anak berani gak ngaku, "Saya nih yang namanya Doni, saya nih yang namanya Ika," misalnya. Pasti diam saja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia dengan lantang dia menjawab, "Sayalah Yesus." Nah, itulah yang bikin para prajurit menjadi terkejut sampai mereka jatuh. Nah, saat itu Simon Petrus dia ingin membela Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Pada saat itu dia mengambil pedang, kemudian dia menghunus pedang itu, dia kemudian menyabet seorang hamba imam besar hingga telinganya putus. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus menegur Simon Petrus. "Hunuslah, sarungkanlah pedangmu. Jangan kau hunus pedang itu lagi." Nah, anak-anak tahu siapa namanya orang yang telinganya tadi terputus? Namanya adalah Malkus. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa Simon Petrus ingin membela dia. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak suka. Dia justru menegur Simon Petrus saat itu. Bahkan dengan penuh kasih, dia mengambil telinga yang terputus dan dia menjamah orang si Malkus. Akhirnya telinganya kembali pulih. Wah, sangat luar biasa ya anak-anak ya. Begitu pedulinya, begitu kasihnya Tuhan Yesus kepada orang yang akan menangkap dia. Sampai Tuhan Yesus menyembuhkan telinga yang sudah terputus. Padahal dia tahu bahwa saat itu prajurit itu akan menangkap dia. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih, dia menyembuhkan kembali orang tersebut. Dan dia berkata kepada Simon Petrus, di dalam ayat yang ke-11 ya, anak-anak boleh membaca, dia di mana dikatakan, "Bukankah aku harus meminum cawan yang sudah Allah berikan kepadaku?" Nah, anak-anak tahu apa artinya cawan. Cawan itu artinya adalah penderitaan, bahwa Tuhan Yesus itu sudah siap untuk menderita. Bukan berarti pada saat prajurit itu akan menangkap Tuhan Yesus tidak bisa membela diri. Karena anak-anak tahu Tuhan Yesus itu begitu maha kuasa. Dia bisa saja menghindar, dia bisa saja bersembunyi, tetapi hal itu tidak dia lakukan. Nah,
Mengapa anak-anak? Karena dia ingin taat kepada Allah Bapa di surga. Dia ingin menggenapi firman yang sudah dia terima. Oleh karenanya penderitaan dia siap menanggungnya. Nah, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia datang menerima penderitaan untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak semua, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dia sudah memberikan contoh yang begitu patut kita teladani supaya kita belajar menjadi taat. Taat kepada siapa? Ya bukan hanya kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada orang tua kita, kepada mama papa kita, mungkin kepada ibu guru sekolah minggu, kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Karena orang yang taat itu adalah orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, memang benar ketika kita mau belajar untuk taat, itu adalah butuh pengorbanan. Mungkin kita harus belajar untuk rendah diri, rendah hati. Nah, tapi itulah yang harus kita lakukan untuk menjadi anak Tuhan yang bisa lebih baik lagi. Tuhan memberikan kita satu ujian agar kita berubah, mengalami perubahan menjadi lebih baik lagi. Nah, anak-anak, kalau kita sudah belajar taat, kita tahu bahwa pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, kalau kita menghadapi berbagai macam percobaan, kita mendapat tugas yang berat, cobalah kita yakin pasti kita mampu untuk menghadapinya. Asal kita mau belajar taat, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Nah, anak-anak, untuk menjadi anak yang taat itu sebenarnya kita juga sudah dibuat seperti ibu-ibu atau mama-mama kita itu membuat kue. Coba anak-anak lihat, kalau telur disiapkan oleh mama kita, terigu, mentega disiapkan. Tiba-tiba ketika dikocok, ketika dipanggang, diproses, akhirnya menjadi apa? Menjadi kue, bolu yang enak luar biasa. Nah, seperti itulah yang Tuhan Yesus perbuat terhadap kita semua. Kita diajarkan untuk menjadi taat itu kita apa? Diproses, akhirnya kita mengalami perubahan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, marilah kita contoh dan teladani bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus kisahkan di dalam bacaan yang sudah kita baca pada hari ini, kita bisa ambil intisarinya. Kita bisa contoh agar kita juga boleh tetap menjadi anak Tuhan Yesus, belajar untuk menjadi taat. Nah, jikalau kita diberi tugas, janganlah kita mudah putus asa dan kita katakan bahwa ini susah, ini kami tidak bisa. Tetapi ingat, Tuhan Yesus pasti senantiasa menolong anak-anak semua. Nah, mari kita semua belajar menjadi taat dan menjadi anak Tuhan Yesus yang lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan ketika kita belajar membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 18 ayat 1 sampai 11, kita ditimpa, kita ditempa, kita sekarang dirubahkan menjadi sukacita yang luar biasa. Karena kalau kita tadinya menjadi anak yang biasa-biasa saja, mengabaikan segala tugas dan perintah dari orang tua kita, dari ibu guru kita, tetapi mulai saat itu kita sudah diproses, kita menjadi anak Tuhan Yesus yang baru, yang taat, yang mau seturut dengan perintah Tuhan. Nah, sebagai ayat hafalan, anak-anak nanti boleh membacanya dari Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Bunyinya, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, dalam ayat hafalan ini kita tahu ya bahwa untuk menjadi anak-anak yang taat, kita harus belajar merendahkan diri. Nah, biarlah kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Untuk lagu penutup, mari kita semua boleh berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Kebaktian kita sudah hampir selesai. Kita akan menutupnya di dalam doa. Mari semua anak-anak kita boleh bangkit berdiri, kita akan berdoa. Semuanya matanya ditutup, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menyelesaikan acara kebaktian kami dengan baik. Kiranya ya Tuhan, Kau boleh tetap menyertai kami dimanapun kami berada, dan boleh menjadikan kami anak yang taat, sehingga berkat Tuhan boleh senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing. Kau tetap boleh ya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Kami mau serahkan ya Tuhan doa kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, semuanya kita akan menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama memuji kebesaran nama Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dan
kita sudah selesai acara sekolah minggu online kita. Semoga anak-anak boleh tetap semangat, boleh tetap bersukacita dan menjadi anak Tuhan yang oke. Sampai jumpa.